괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Let's go, I know with the player and Roblox, as you can see, look at all the Roblox. Let's go, eat. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eliska Lestari. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di video ini kelompok saya akan menjelaskan tentang menentukan nilai limit fungsi. Kira-kira apa ya definisi dari limit itu? Tapi sebelumnya, pernah gak sih kalian mendengar kata-kata hampir atau mendekati? Contohnya seperti 5 apel hampir jatuh dari keranjang, atau mungkin kecepatannya mendekati 110 km per jam, dan sebagainya. Nah, kata hampir atau mendekati dalam matematika itu disebut dengan limit. Limit merupakan nilai hampiran suatu variabel pada suatu bilangan real. Berikut adalah notasi limitnya. Video ini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian limit suatu fungsi. Limit fungsi yang dimaksud adalah limit fungsi aljabar ya. Apa yang dimaksud limit suatu fungsi? Jadi, limit suatu fungsi adalah salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Fungsi mempunyai variabel yang bila disubstitusikan suatu bilangan akan menghasilkan nilai tertentu. Hai, saya Adelia Zahra Putri Ramadhanti. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mencari bentuk tentu dari limit fungsi. Nah, kita akan menentukan nilai limit suatu fungsi aljabar dengan menggunakan metode dan strategi. Tapi perlu diingat, fungsi dapat terdefinisi maupun tidak terdefinisi pada saat X sama dengan C. Untuk itu, nilai Fc akan mempunyai bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tahingga per tahingga, dan lain-lain. Bentuk ini bukan nilai limit fungsi yang dimaksud ya. Oleh karena itu, tujuan kita adalah mencari bentuk tentu dari limit fungsi tersebut. Sekarang kita beralih ke langkah-langkahnya. Yang pertama, substitusikan X sama dengan C ke fungsi Fc. Nah, seperti diperoleh, Fc sama dengan L, di mana L adalah nilai tentu. Kedua, jika L merupakan salah satu bentuk tak tentu, maka kita harus mencari bentuk tentu limit fungsi tersebut dengan cara memilih strategi, seperti mencari beberapa titik ke pendekatan dan memfaktorkan. Untuk menentukan nilai limit suatu fungsi, ada beberapa cara. Yang pertama, metode numerik. 2. Substitusi. 3. Pemfaktoran. 4. Kali sekawan. Dan 5. Menggunakan turunan. Dikarenakan di dalam buku paket matematika hanya menjelaskan 2 cara, maka kelompok kami juga hanya akan menjelaskan 2 cara tersebut, yaitu cara numerik dan cara faktorisasi saja. Saya Wulandari, saya akan menjelaskan pengertian metode-metode dari limit fungsi. Limit fungsi memiliki 2 metode, yaitu metode numerik dan juga metode faktorisasi. Metode numerik yaitu metode penghitungan limit dengan cara substitusi dari ruas kiri dan ruas kanan dengan beberapa angka yang kita daftar dalam suatu tabel. Contoh tabel seperti ini. Tetapi cara ini kurang efektif karena akan memakan waktu yang lebih lama untuk membuat tabel tersebut. Adapun syarat suatu fungsi mempunyai limit di titik tertentu. Suatu limit dikatakan ada jika limit tersebut memiliki limit kiri dan limit kanan yang sama. Limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri, sedangkan limit kanan adalah suatu pendekatan dari nilai fungsi real dari sebelah kanan. Faktorisasi, cara pemfaktoran digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisi. Cara pemfaktoran dilakukan dengan menentukan faktor persekutuan antar pembilang dan penyebut untuk lebih jelasnya. Tentukan nilai limit jika X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat min 4.
kita menggunakan cara numerik. Karena tadi X-nya mendekati 2, kita coba dekati X dari kiri, 1,5, 1,7, 1,9, dan seterusnya. Untuk X mendekati 2 dari sebelah kanan, 2,5, 2,3, 2,1, dan seterusnya. Masing-masing kita cari X-nya. Ketika X 1,5 disubstitusikan ke fungsi ini ya. Oke. Maka diperoleh Y-nya 0,143. Begitupun dengan X 1,7 Y-nya 0,189. X 1,9 Y-nya 0,231. X 1,99 Y-nya 0,248. X 1,999 Y-nya 0,250. Sini X 2,5 Y-nya 0,333. X 2,3 Y-nya 0,302. X 2,1 Y-nya 0,268. X 2,01 Y-nya 0,252. X 2,001 Y-nya 0,250. Jadi dapat disimpulkan dengan melihat tabel di atas, jika X mendekati 2, maka Y atau Fx akan mendekati 0,25 dan bisa dituliskan dalam bentuk limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat min 4 sama dengan 0,25. Udah. Halo, saya Fitria. Karena tadi sudah dijelaskan cara numerik, sekarang saya akan menjelaskan cara faktorisasi. Nah, ini cara faktorisasi. Contoh soalnya, tentukan nilai limit fungsi lim X sama dengan 5 X pangkat 2 min 4X min 5 dibagi X pangkat 2 min 6X ditambah 5. Nah, jika disubstitusikan hasilnya tidak tentu, maka itu jadi difaktorisasikan. Nah, tulis soalnya di sini lagi. Cari hasil yang ditambah menjadi min 4 dan dikali menjadi min 5. Hasilnya min 5 dan X min 5 dan X plus 1. Nah, bawahnya juga sama. Jika ditambah menjadi min 6, jika dikali menjadi plus 5. Nah, hasilnya min 5, X min 5, dan X min 1. Karena ini sama, X min 5 dicoret jadi X plus 1 dibagi X min 1. Nah, disubstitusikan lagi menjadi X plus 1, X min 1. Nah, disubstitusikan X sama dengan 5, jadi 5 ditambah 1 dibagi 5 dikurang 1 sama dengan 6/4. Lalu diperkecil lagi menjadi 3 dibagi 2. Gitu, sekian. Terima kasih. 부끄럽소.